Ada masalah, harus masalah. makan. Kalau dia nggak mau gemuk, ada masalah di dalam internalnya. Pokoknya kalau saya selalu saranin customer beli yang spotnya dominan bulat. Kemarin pure BD-nya aja sampai sekarang sendiri tuh sebenarnya masih jarang. 70% ke BD, ada yang lebih ke ND. Nah dia pilih lagi, dia silang lagi, dia bilang akhirnya dapet lah SW. si SW itu. Dua super banget, bagus banget putih. SW nih. Ini SW dijualnya. Bawahnya? Yang 4 dibilangnya SWC. Gitu dulu cerita awal mulanya begitu. Halo teman main, ketemu lagi sama Koko. Kalian mungkin lihat nih, di rumah main sekarang banyak akuarium kosong nih. Contohnya ini kosong, terus ikannya udah mulai kosong. Nah Koko pengen ke suatu tempat, cari ikan, buat ngisi kekosongan yang ada di rumah main. Kalau kalian penasaran ikannya apa dan Koko mau kemana, ikutin videonya ya. Nah, teman main, sekarang Koko udah sampai di Aqua Premier. Gimana keseruan videonya? Sekalian Koko mau ngobrol-ngobrol nih sama ownernya. Yuk ikutin ya. Nah, teman main, sekarang Halo. sama Ko Hendy ini. Gimana kok Halo, kabar? baik. Baik banget kabar. Gimana, baik? Sehat. Sehat, amin. Makin banyak kebanyakan. Hah? Ikan-ikannya makin Ya, keren. beginilah. Pari-pari. Lagi Pari. banyak pari-pari, ha? Pas kebetulan kok, lagi pengen lihat pari juga kok. Wah, boleh. Kok, Ha? kenapa memutuskan untuk memelihara ikan-ikan unik kok Henry? Ikan unik, karena dulu waktu pertama kali hobi itu masih jarang. Oke. Dan orang-orang luar tuh punya banyak. Yang aneh-aneh deh, kita nyari di sini susah dulu. Jadi kita usahain buat pelihara yang unik karena dulu kan ikannya kurang lebih arwana, koi, koki, ya Kok kan. pengen munculin sesuatu yang baru? Iya, memang gitu? muncul sesuatu yang baru lah. Yang sebenarnya banyak ikan itu kan di dunia itu banyak. Ada bisa bilang hampir bisa ratusan ribu, sampai jutaan spesies kali Oke, ya. betul. Jadi kayaknya untuk di Indonesia perlu banyak yang tahu. Karena kan kita juga sebenarnya eksportir ikan hias terbesar nomor 2 sekarang. Ya, kalau kita Mantap. punya banyak variasi lebih Lebih enak. bisa lebih ini lagi. Oke, jadi buat para penghobi nggak usah khawatir nih. Iya. Ada Ko Hendy, mau ikan apa aja ada boleh, ya kok. boleh. Kok, ngomong-ngomong nih, di sini kan kayaknya mayoritas pari yang banyak ya kok ya? Iya, lagi banyak variasi. Ada perbedaan nggak kok Hendy? Ini sekalian sharing ilmu Boleh, ya. boleh. Perbedaan nggak antara merawat ikan pari dan ikan lainnya kan? Karena pari itu terkenal kan dia nggak ada sisik tuh. Nggak ada sisik. Nggak bisa sembarangan Kasih masukin obat, iya. apa. Ada perbedaan nggak? Kok? Buat pari sih sebenarnya enggak ya. Selama ini kita sama kayak ikan-ikan lain. Oke, Yang penting pari itu filternya harus bagus. itu utamanya filternya Filter harus bagus. Oke. Dan makan juga kalau bisa rutin. Makan harus Rutin. Di sini berapa? Sehari berapa? Sehari sekali, rutin. Apa kok makan? Makan udang tawar ya. Oh, kenapa nggak udang laut? Boleh juga, udang laut juga boleh. Udang laut boleh, udang tawar boleh, cacing beku boleh. Sama nggak? Maksudnya dipotong yang tajamnya terus Sama kalau sama bisa. kan sama. Sama. Kita potong juga, kita buang kepalanya biasanya ya. Nah. Sama ekornya kalau laut. Kok ini kan ada mitos, Ah. ada yang DM saya tuh. Bener nggak sih kalau pari dikasih makan ikan selar dia jadi cepat beranak? Itu mitos apa fakta? Sebenarnya ya fakta sih, tapi Fakta ya. bukan karena selarnya ya. Karena dianya udah Udang siap pun nih. iya, dia Oh, udah oke. siap. Maksudnya mau udang mau apa, yang penting makannya banyak, dia bisa beranak. Makanya juga yang penting makannya. Kalau buat
Pari. Pari, penting makannya. Kok bisa kasih tips nggak? Maksudnya, nih pari kalau gemuk kayak gini nih, kalau kurus kayak gini nih. Oh. Ini harus ditambah makan. Ini udah ideal nih. Mana ya? Lihatnya Kalau- dari mananya kok? Kalau kurus ya. Kalau di sini ini posisi ikan puasa 1 hari nih. Ini puasa 1 hari. Puasa 1 hari. Oke. Nah, kalau ikan gemuk kelihatan ininya naik. Kayak Apanya contoh- ini nih. Di Punuk belakang, ini. punuk ini nih, sini. Biasa sini naik nih. Dia di setelah ekor Hah? setengah badan ke belakang. Itu kan kalau pari ada kayak yang kalau ini kata di garis yang spotnya tuh kayak lurus ya, yang kayak oval tuh ya. Nah, itu biasa sama belakangnya itu naik dia kalau Itu lagi gemuk. gemuk banget, iya. Oke. Nah, kalau kurus, waduh, ada contoh ikan kurus. Tapi kalau Gemuk kurus, semua di iya, sini gemuk. ikan-ikannya. Kalau kurus itu di bagian itu kan pangkal ekor begini ya. Iya. Biasa tuh di samping kiri kanannya itu ada tulang ekornya dia. Oke. Itu nongol. Nah, itu nggak bagus. Nggak bagus. Nah, itu nggak boleh. Pasti kalau kelihatan itu Harus ada makan. masalah. Harus Harus terus masalah. makan. Kalau dia nggak mau gemuk, ada masalah di dalam internalnya. Oke, di pangkal ekor berarti lihat. Ya, jadi biasa tuh di samping ekor ada tulang nongol begini. Ini kalau sampai kelihatan berarti Iya, berarti Ada problem ada nih. problem di internalnya. Kenapa dia nggak bisa gemuk? Kalau ikan kecil mungkin kadang ada, kalau makannya 2 hari nggak makan kelihatan, tapi begitu dikasih makan dia penuh lagi. Penuh lagi. Tapi kalau udah dikasih makan dia masih kelihatan, berarti ada masalah. Ada masalah ya, Sama kok. ikannya. kok sekalian sharing nih. Bedain jantan betinanya gimana Nah, sih Kok? boleh. Kalau jantan betina saya ambil serokan Nah, ya. saya ambil serokan. Biar bisa lihat. Nah, Ntar, serokan di mana ya? Ini dia. Oke, saya bosan aja ya. oke. Sana aja. Stasi Modio. Oke, kalau jantan, sorry, saya buka ya. Sorry. Hati-hati ke jeruk. Ya. Oh, ada kancingannya Ada kok. kancingannya. Oke. Siap. Nah, ini jantan. Kalau jantan, bawahnya itu, sorry, oke, sebentar. Bentar ya. Bawahnya ada torpedo 2 nih. Kelihatan nggak? Kayaknya agak gelap nih kalau sini. Nah, Oh, ada torpedonya di bawah flippernya tuh di bawah. Tuh. Ntar kalau nggak saya kasih lihat yang agak gedean, ini masih kecil nih. nah. Kalau yang udah agak tua yang ini, sebelah. Sorry. Sebelah kayaknya nggak perlu diangkat, kelihatan itu torpedonya. Nih, ada 2 tuh, dua-duanya. Oh, oke. Hmm. Itu dipastikan jantan. Jantan, pasti jantan. Kalau betina nggak ada. Oke. Kalau betina contohnya kayak yang, sorry, ini yang sebentar saya cek dulu ya. Ini jantan betina. Nah, ini betina nih, nggak ada. Polos, nggak ada torpedonya. Gelapnya agak gelap. Nah, kelihatan nggak di sini harusnya ada. Kalau jantan ada torpedonya. Nah, ini ya. Ini juga betina ini. Nah, oke. Ntar. Gemuk-gemuk ya kok. Iya. Nih, Ini sini. betina. Betina, nggak ada torpedonya dia. Polos. Di sini. Kadang kalau kecil tuh suka ngumpet, ngejelipet. Nah, tapi ya paling kalau dia gerak dia kelihatan keluar. Ada Oke. kayak 2 garis di sini. Clasper, kalau kita ngomong claspernya. Kok, sekalian sharing-sharing ya. Iya, Kita boleh. sharing nih kok. Boleh. Kebanyakan penghobi nih, terutama pemula kok, Ah. yang kok Hendy pernah temuin. Nah, Rata-rata apa sih kok kesalahan mereka dalam merawat pari ini? terlalu panas kadang. Banyak yang pelihara bareng sama arwana, akuarium ketutup di atasnya. Dia nggak boleh panas airnya berarti? Boleh, tapi kalau ada beberapa orang tuh suka di tanning. Iya. Arwana suka di tanning, Dia ikut ke tanning, dia panas ikut airnya. tanning, panas airnya. Sebenarnya kan di tanning nggak apa-apa, asal dibuka atasnya atau misalnya ada hawa. Iya, ada hawa. Ada hawa. Oke. Kadang ya kalau udah di tanning panas, memang arwana lebih kuat panas ya dibanding dia. Dibanding dia. Dibanding dia. Ya, karena lebih dia cepat nggak stres. ada sisik juga kan kok. Iya, kadang kan kalau Oh. di tanning itu bisa sampai 32, 33 Iya, airnya. Kalau arwana tuh suka, insangnya suka ngelipet. Iya betul. Nah, kalau dia Kalau dia suka stres, nggak mau makan, lama-lama kurus. kurus stres lewat. Terus air, pH crash. Berapa sih kok? Apa Baiknya pH berapa biasanya? Oh, dia dari 6,5 sampai 8,5 itu pun bisa. Yang penting Oke, stabil. Stabil ya. Jangan karena mau pH rendah. Sering tuh kesalahan hobis tuh, oh pari kebanyakan pH rendah karena Amazon. Oke. Dia ngincar pH rendah. Jadi pakai pH down atau pakai segala macam. Tiap hari ganti air kasih pH down. Ah, itu pH down ntar naik lagi, ntar down naik lagi. Nah itu masalah, mendingan
Distabilin aja dia di pH berapa, misalnya sumber airnya pH-nya 7,5. Ya udah. Ya udah 7,5 aja. Dia dia bisa nyesuaiin. Jangan dibikin nggak stabil. Sama suhu, jangan dingin panas. Ya, orang aja sakit kok. Iya, sama dia juga begitu. Kok ini kan musim gini, pancaroba nih. Gimana kok? Ada masalah nggak dengan pari? Enggak sih, karena di sini indoor kan ya. Indoor. Indoor dan jadi suhunya kejaga. Kasih heater tetap apa? Kalau musim hujan banget kita kasih Iya. heater. Nah, kalau yang peliharanya semi outdoor atau outdoor, nah Itu yang itu yang masalah. Harus paling nggak harus taruh heater. Dan heater buat dia bagusnya jangan yang terbuka ya. Jangan yang kebuka. Kan ada dulu kan kita ada yang stainless yang terbuka. Nah itu kalau bisa untuk pari jangan, karena dia kalau suka nempel lama kayak di besinya itu tiba-tiba kebakar. Dan itu spotnya nggak bakal balik, akan buram hampir besar. Walaupun tumbuh lagi dia akan mulus lagi, tapi spotnya nggak akan jadi nggak bakal seperti sebelumnya ya. Nanti kita ada contoh beberapa. Ada satu ikan yang kecilnya spotnya bekas digigit, bekas apa, nah itu tumbuhnya gedenya akan jelek. Nanti bisa tunjukin ya? Bisa saya tunjukin. Oke. Kok dari berbagai macam pattern ini nih kok, saya jadi pengen jual nih soalnya di rumah main. Boleh. Nanti dibantu ya kok? Boleh, pasti. Mana yang cocok buat dijual di rumah main kok? Ini dari pattern-pattern ini, apa nih kok bedanya kok? Sebenarnya kalau kita cerita BD, balik lagi ke selera. Oke. Tapi kalau memang mau kalau dulu kita orang pada maunya yang pure. Dulu nih kita bisa ngomong di 2013 sampai 2017. Kita orang BD pure yang bagus. Nah, BD pure itu adalah yang putih, dominan putih. Dominan putih di spotnya. Terus dominan juga mungkin 70-80% itu round spot, bulat lah. Masa nggak ada yang garis, nggak ada yang pokoknya bulat lah ya. Bulat ya, mungkin oval mas nggak apa-apa. Tapi jangan yang kayak udah yang hancur, yang pecah. Nah itu biasa gennya nggak terlalu pure. Terus dulu kalau kita waktu zamannya BD pure itu pari itu kanan kirinya itu kurang lebih nggak 100% simetrik, tapi 70% itu simetris. Buletannya maksudnya kan kita ngomong kayak misalnya mungkin misalnya yang ini ya. Di kanan ada, kalau kita ini ikan dibelah dua, kanan kiri tuh mirip. Kan di sini ada spot, di sini ada spot. Ya memang ada lari tapi dikit. Tapi 70% tuh kurang lebih sama. Kanan kirinya spotnya sama ya? Sama. Nah itu dulu ya, zaman dulu kita bedain pure-nya begitu. Sama di mata tuh banyak totol. Di matanya? Dulu, zaman yang dulu. Nah, semakin ke sini udah banyak hybrid dan selective breeding. Jadi kalau saya saranin customer selalu jangan beli nama, jangan beli label, jangan beli label, harus lihat ikan, selera lagi balik. Pokoknya kalau saya selalu saranin customer beli yang spotnya dominan bulat kayak dulu itu. Karena sekarang label-labelnya udah mulai berantakan. Banyak gitu. Iya. Menurut saya kalau saya lihat perkembangan pari, pure BD-nya aja sampai sekarang sendiri tuh sebenarnya masih jarang. Pure BD-nya masih susah. Kalau dapat yang pure BD zaman dulu masih bagus dibanding yang sekarang tuh udah terlalu banyak lari. Banyak udah hybrid Leo Henley, BD Henley. Banyak banget ya kok. Banyak. Jadi tuh ya sekarang balik lagi ke selera, cari yang sesuai selera. Kalau bagusnya kalau selera saya yang rapi, dotnya 70% rapi dan bulat-bulat. Pertama putih, rapi ya? Iya putih. Kohen, saya mau tanya juga, idealnya tank buat pari ini berapa sih kok? Anggapannya gini kok, kalau punya tank 120 kali 60 kali 60 atau 150 kali 70 kali 70, idealnya isi berapa pari? Kalau 120 menurut saya idealnya satu ya. Satu? Satu. Kalau 120. Tapi kalau udah 150 ataupun 2 meter? 150 udah bisa 2. 2 meter? 2 meter mungkin bisa 3 atau 4, tergantung lebarnya lagi ya. Lebar 70 nih kau anggapannya? Lebar 70, kalau jenis pari yang pearl, itu kan nggak bisa terlalu besar. Itu bisa 4, atau kadang ada yang paksa 5 masih oke. Tapi kalau yang BD sebenarnya saya 2 meter lebih saranin sih ya 2, max 5 lah. Balik lagi ke filter, Karena pari makannya sering,
buangnya juga sering. Jadi kalau filternya bagus ya dia filter dan oksigen ya. Filter dan oksigen ya. DO airnya berarti. DO airnya. Nah terus untuk space ya mungkin 4 ya. Kalau menurut saya sarannya kalau 2 meter 4 lah. Bisa sampai besar ya. Kita ngomong sampai besar ya. Kok sepil dong kok. Harganya mungkin dari sini nih kok yang unik kok. Kalau yang ini apa kok sebutnya albino atau ini apa? Ini BD albino. Ini albino. Ini BD albino. Kelihatan itu spotnya. Yang ini agak lebih bagus dibanding yang sana. Kenapa kok? Spotnya lebih besar, lebih penuh. Yang Warna spotnya ini kayaknya lebih kuning ya kok? Lebih kuning karena lebih besar dia. Oke. Spottingnya kelihatan. Kalau BD itu kelihatan tuh. Sebelah kiri sama sebelah kanan kurang lebih sama. Kurang lebih sama, 70%. Kisaran berapa kok? Kalau BD kisaran albino, aja kok, nggak usah. Iya. Mungkin kalau BD albino tergantung lagi, balik lagi ke corak ya. Kadang ada yang kayak puluhan? Puluhan lah. Dia puluhan. Oke. Kecuali itu masih di bawah 10. Itu masih di bawah 10. Itu yang BD pure yang dulu seperti itulah. Oh iya. Dia punya pattern lebih bulat-bulat ya? Bulat-bulat. Oke. Ya ntar dia zaman sekarang udah mulai lebih banyak. Kok saya juga sering dapat pertanyaan nih, kok saya mau pelihara pari, tapi kan pari ini beracun. Gimana sih kok handlingnya itu biar para penghobi awal tuh ya udahlah nggak usah takut. Sebenarnya pari itu jarang nyerang. Jarang nyerang. Kecuali dia benar-benar ke pojok, mungkin kadang mau diserok atau mau dipindahin. Dianya nggak nyaman. Dianya nggak nyaman, baru dia main. Dia kan itu kan self defense-nya dia. Jadi dia bukan buat nyerang. So far sih selama ini kita juga kalau handle-nya baik, ya jangan bukan buat bukan langsung dipegang langsung ya. Pegang-pegang karena kan dia juga nggak nyaman kalau dipegang. Pokoknya ikannya senyaman mungkin aja. Asal kita perlakuin dianya nyaman ya nggak bakal. Dia nggak bakal nyerang. Memang kalau apalagi kalau yang pari hitam ya, pari hitam lebih akan jarang nyerang dibanding pari coklat. Kenapa kok? Mungkin tipenya ya lebih tenang ya. Oh, dia nggak seagresif. Nggak seagresif. Jadi istilah nggak kagetan. Nggak kagetan kayak pari coklat. Pari coklat kadang lebih kagetan. Jadi kita masuk, kita mau nyerok, dia masih lebih tenang. Dibanding kalau pari coklat kadang kita pojokin dikit aja dia udah mulai. Udah gini. Kelihatan. Kok dengar-dengar baca di mana itu ada yang dari Thailand tuh kok. Apa tuh kok bedanya kok? Sebenarnya sih BD Thailand. BD Thailand tuh sebenarnya kadang kalau zaman sekarang balik lagi ke ikan sih ya. Mau dari mana aja sebenarnya ada yang bagus, ada yang kurangnya, ada yang silangan, ada yang pure. Makanya kok ini bilang udah nggak usah lihat label ya, lihat ikannya aja. Ikannya aja. Karena kan sekarang kalau di Thailand tuh orang yang saya kurang ini orang tuh suka ngecap SW, SWC. Oke, ada SWBD. Padahal SW sendiri itu hybrid. SW-nya sendiri sendiri itu hybrid. Jadi kalau kita bisa cerita dari zaman dulu, SW itu adalah silangan dari Henley dan BD. Tapi King SW. Henley, kita ngomong dulu ada King Henley. Yang Henley itu P12. BD itu P13. Nah, disilang anaknya ada yang botolnya besar, lebih 70% ke BD, ada yang lebih ke Henley. Nah, dia pilih lagi, dia silang lagi, dia bisa akhirnya dapatlah si SW itu. Nah, SW yang banyak orang nggak tahu, SW dikawinin sama SW, anaknya belum tentu 100% SW. Karena masih ada darah atasannya juga. Karena hybrid itu nggak pernah pure. Jadi anakannya itu ada yang larinya kurang bagus, ada yang super big spot. Nah, sama Thailand dijual lah, dibelah lagi, di label lagi bahwa ini SW yang misalnya saudara misalnya ada 6. 2 super banget, bagus banget putih. SW nih. Ini SW dijualnya. Bawahnya? Yang 4 dibilangnya SWC. Gitu dulu cerita awal mulanya begitu. Nah nanti yang SWC-nya ini lagi disilang lagi sama BD atau disilang lagi sama. Tapi kan namanya SW itu kan super wide cross. Nah cross itu kan mau di cross sama apa juga SWC cross kan. Jadi ya namanya cross. Ya namanya cross, mau yang jelek juga cross kan. Nah jadi akhirnya nama itu ya udah ada SWC, ada SW. Jadi balik lagi lihat ikan, nama nggak bisa udah lihat ikannya aja lah, nggak usah lihat labelnya. Lihat ikan, totalnya gimana, putih apa enggak, patternnya. Kok untuk aklimasi pari itu kan beda kan ya dengan ikan biasa kan? Ikan biasa kan ya udah beli di mana, masukin sama plastiknya, tunggu buang. Kalau pari
Pari pertama sebenarnya gini, kita lihat dulu pH-nya beda jauh apa enggak. Perlu suling nggak kok? Kalau jauh, Oh, kalau jauh suling. iya. Oke. Kalau jauh suling. Tapi kalau misalnya akuarium pH 7,5 di plastik 7 gitu, ya kita oplosnya pakai gayung juga nggak apa-apa, nggak usah lama. Oh, Jadi oke. yang aklimasi itu sebenarnya buat nyesuaiin samain pH kan. Biar dia Nah, nggak kaget Nggak kan? kaget. Pertama yang disamain itu suhu dan pH utamanya. Suhu dan pH. Jadi kalau suhunya kurang lebih sama suhu ruang, ya kita tinggal ngejar pH. Oke. Kalau kita ukur sama ya pH-nya udah sama ya bisa langsung. Tapi kalau misalnya baiknya minimal kalau kita saranin customer sih kalau emang nggak beda jauh 10 sampai 15 menit. Tapi kalau beda jauh, jomplang jauh ya kalau bisa setengah jam sampai sejam. Semakin lama sebenarnya makin Semakin bagus jauh, kan? ya semakin lama bagus. Tapi Oh. itu karena semakin jauh pH-nya range-nya. Semakin dia beradaptasinya semakin pelan. Nah, bagus. jadi adaptasinya dia pelan, maksudnya ngejar ke pH-nya nggak drastis. Nggak swing, kan? Nggak swing. Jadi makanya lama dia pelan-pelan naiknya pH-nya gitu. Kok kan sering kiriman keluar nih kok. Ah. Keluar. Beda nggak packing pari? Enggak sih, sama. Tapi Sama. dia harus kalau kita kadang dipotong atau ditutup durinya pakai selang. Dia Ah. bakal tumbuh lagi ya durinya kok? Copot, dia akan copot, dia bukan tumbuh. Copot. Jadi dia kurang lebih Oke. 3 sampai 4 bulan dia akan copot durinya. otomatis copot. Otomatis copot, dia tumbuh duri baru. Jadi otomatis copot, tumbuh duri baru. Nah, itu yang apa? Kadang kita kalau kirim kita potong. Potongan. Nah, potongnya juga tapi sebenarnya sama kayak kuku anjing, nggak boleh potong terlalu dalam. Kan kuku anjing kalau terlalu dalam darah tuh. Oh, Nah, jadi sama. potong ujung, sama pari juga sama. Karena dia ujungnya nggak ada darahnya, tapi kalau udah bisa dibilang 3/4 ke dalam, setengah ke bawah Pasti itu keluar. pasti ada darah. Nah, kok ini buat para penghobi ya, yang pengen pelihara pari, tips pertama berarti filtrasinya. kok. Filtrasinya harus. Oke. Kedua, Makannya. makannya harus diperhatiin tuh. Jadi nggak usah pelit-pelit kasih makan ya kok. Iya, Push push terus. makan. Oke. Ketiga ada nggak nih kok? Ketiganya itu pH sama jangan stabil, harus stabil Oh, suhu. harus stabil. Suhu dan itu harus stabil. Dan terakhir baru ini kalau bisa ada multivitaminnya. Multivitamin. Multivitamin. Ntar kita tes film Boleh. baru ya kok. Oke. Kok, saya kan pengen jual nih pari di rumah main. Tapi saya pengen yang spesial nih. Kok Andi bisa pilihin apa aja nggak kok? Boleh, nanti kita pilihin yang spesial. Contohnya, Ya, contohnya apa nih kok? Contohnya kayak ini Ya. yang salah satu yang spesial. Oke. Ini Ini- bakal kita jual di rumah main. Totalnya besar-besar dan putih. Oke. Total yang besar. Jadi ini apa? Kalau kita bilangnya grade-nya udah grade yang AAA. Kok saya pengen yang kayak pas kontes itu loh kok. Ya ini. Yang albino. Yang albino piebald. Ada kan? Ada. Nanti lihat ya. Nanti kita Oke. lihat di atas. Nah, Kok tadi mau nunjukin apa kok? Nah, ini kan totalnya tuh kalau yang bekas kehajar di atas sebelah kiri deh. Nah, itu kecilnya pernah digigit. Yang ini kok. Iya tuh. Hancur kan dia nggak Oh, nggak bulat. bulat. Wah. Memang kadang yang kalau yang SWC itu kadang yang dibilang SWC itu kecilnya bagus. Gede bisa pecah-pecah seperti itu nih. Yang tengah tuh yang huruf C ya. Nanti dia besarnya bisa pecah seperti itu. Nggak donat ya? Nggak donat. Nggak Kenapa donat. kok? Genetik Kadang ada donat juga seperti yang kirinya nih. Jadi donat. Memang itu kan hybrid. Oh. BD pun kadang pecah seperti itu, tapi lebih rapi. Lebih rapi. Nah, untuk ini yang contohnya pecah. Ini yang ini nih pecah nih. Ini karena digigit waktu kecilnya nih. Apa kayak sampai burung. kapanpun nggak bakal bisa? Nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Jantan ya kok ya? Iya, Gampang gitu. Kok cobain vitamin yang baru yuk? Boleh. Wih, stoknya banyak kok ini. Tiwa itu sekarang ada 4 ya kok. Ya keluarin ada 4 ya. Ada nitrifying bacteria, water quality stability, probiotik, multivitamin, dan ini khusus pari semua. Khusus pari semua ya. Kita mau coba yang mana kok? Ini. Nah, kalau saya sih saya lebih demen probiotik dan multivitamin. Oke. Karena ini kan ini yang rutin. Ah. Kalau ini mungkin Airnya kok ini kan udah bagus, udah bagus. Ya, tapi kan terus, tetap kalau kita tetap pakai sekali-sekali kita pakai Habis buat water ganti change air, kan? water change. Ini juga kalau ini saya lebih agak ngirit karena kan kalau ganti airnya banyak kita tambahin karena kan ini bakteri. Oke. Biar paling nggak bakterinya nggak hilang banyak. Berarti kita coba multivitamin dan Kan probiotik. Ya. Boleh.
Ini dosisnya udah ada di belakang. Iya, Kok. dosisnya udah di belakang ya, 5 ml 100 liter. air. Mau coba ke yang mana nih kok? Boleh yang mana aja kita coba. Saya juga sebenarnya rata-rata kasih ke semua sih. Sorry. Yuk, Koko juga mau info. Kalau si Kohendi ini nggak cuma pari, jadi di sini tuh banyak ikan-ikan unik lainnya ya, Iya. Kok ya. Bisa langsung datang ke sini. Cuma Koko lagi pengen lihat parinya aja sih. Nah, ini probiotiknya nih ya. Ya. Ini kurang lebih 200 sampai 250 literan. Oke. Berarti ini kan 5 mili. Kalau Ya. 250 tuh berarti dia Berarti pakai kayak 25 kali 2,5 berarti sekitar 12 Ya, sampai 15. 12,5. Ya, oke, kita Udah dapat gelas takernya juga. ada gelas sakernya juga nih. Iya. Jadi nggak baiknya sih sebenarnya kalau ada gelas yang kecilan lagi dimasukin dulu di dissolve dulu. Oh, oke. Biar cepat dissolve-nya. Oke. Cuma kalau Biar saya kadang larutnya cepet. ya biar lebih cepat. Kalau saya kadang langsung di outlet water outletnya. Ini probiotik sih sebenarnya selera ya. Tapi Selera kalau pakai Kohendi namanya. sendiri sering pakai ya, Kok? Sering pakai, karena kan dia bagus buat pencernaan pari. Oh. Ini juga multivitamin. Mungkin ya tergantung ini ya, mungkin tergantung sama ganti airnya ya. Berapa lama sekali ya. Kok di sini berapakah lama water change? Di sini kita kalau di sini mungkin sekitar 3 hari sekali ya. Seminggu 2 kali. 30%. 30%, seminggu 2 kali kita. Dan kita pakai ini setiap kita pakai 2 kali ganti air, kita pakai sekali. 2 kali kan. Tapi Tapi kalau- seminggu sekali lah ya. Ya seminggu sekali. Tapi kalau emang mau lebih sih nggak masalah ya, kok. Sorry, ini kita kocok dulu ya. Nah masalahnya vitamin, dia nggak terlalu apa? Nggak susah overdosis, nggak mungkin overdosis lah bisa dibilang. Sama, dosisnya sama ya sama yang probiotik ini. Biasa hari itu kalau kena multivitamin dia makannya lebih bagus. Lahap ya kok ya. Makan lebih bagus. Probiotik juga. Probiotik lebih ke resep ya. Ini 4 ini ya, kalau takarannya udang ya kok ya. Takarannya 1 buah udang. 4 ini berapa udang? Kok? Udang kita udang yang kecil ya, udang yang tawar ya. Ya segini lah ya. Oh kalau berapa, udang yang api laut ya. Ya, Udang api laut mungkin ini bisa 3 atau 4 1 parinya. 3. atau parinya. Atau kadang bisa 5 ya. Tergantung parinya juga sih. Kadang ya kurang lebih gitu lah, 3, 4, 5 udah cukup lah. Keren sih ya, Kak. Kurang lebih begitulah 3, 4, 5. Terus perbedaan size dalam 1 tank nih kan, itu ada yang kecil, itu ada yang besar. Berantem nggak? Enggak, so jangan terlalu kecil banget. Oh, jangan gapnya jangan terlalu jauh. Kayak 20 ke 30 kita masih bisa, 20 ke 30. Oke. Tapi kalau 10 ke 20 agak jangan. Kok ini berapa lantai sih kok? 2. 2. Berarti di atas ada lagi. Terus ada lagi, Kita bisa ke atas? Boleh, Oke. boleh. RTC kok. RTCSB ini. RTCSB Kameramen rata-rata. bisa SB dia bantet. banyak Shot juga body. kok. Iya, ini ada shot body. Besok udah kepenuhan di akuarium, kegedean kita masuk kolam. Ini buat teman main yang mau cari RTCSB bisa ke sini nih. Yang gede-gede nih. Gila ya. Iya. Bulat-bulat banget. Albinonya ada kok. Albino silver ini. Kita biasa masih ada dulu ada Lucky Stick, cuman lagi kosong nih duluan ya. Apa RTC ya? RTC Lucky Stick. Oke. Biasa ada yang jual namanya Phantom. Yang putih tapi matanya hitam ya? Iya, dia lebih ke kuning gading sih. Iya. Kayak kuning gading. Nah, yang bikin penasaran juga dari tadi ini nih. Teman-teman kadang sering nanya, Poliodon dapat di mana? Banyak di sini. Dan aktif semua ikannya. Aktif. Tadi pas pertama datang saya sempat tanya sama Ko Hendy, kok ini pakai chiller nggak? Enggak. Tapi airnya dingin kok. Ini kita cuma pakai kipas USB. Atau biasa aquarium fan boleh juga sih, cuman kita pakai kipas USB. Sehat-sehat ya kok. Kalau Poliodon tuh intinya makannya. Makannya harus teratur. Makannya harus teratur. Kok kasih makan apa kok? Di sini cacing beku sama pelet. Cacing beku sama pelet? Iya. Gede. Oh, udah gede. Cacing beku dan pelet. Range berapa kok Hendy? Yang ini kalau yang gede kita jual udah di atas 3 ya. Di atas 3 ya? Iya, di atas 3 udah. Yang kecil kita jual sekitar di atas 2 lah. Dutch juga banyak ya kok? Dutch juga lagi ada, ini yang antik Dutch short body.
ini boleh dibahas. Apa itu Andy Cherry? Boleh Oh, terus. Andy aman Cherry. kan? Aman, itu Slayer. Oke. Makanya ini antiknya ini apa? Ini apa nih kok? Yang unik kok? Ini kayak kumpai sebenarnya kalau Kumpai. Kalau Andy arwana Cherry. kumpai. Iya, kalau arwana kumpai. Ini Andy Cherry. Keren loh. Satu doang kok. Tinggal satu itu. Keren. Dia makan apa sih kok? Makanya nggak apa aja, selar bisa, udang bisa, pelet bisa, dia mah apa aja. Nah, nih yang spesial lagi nih. Ini RC Pencer apa nih kok? Nah ini ada banyak macam di sini nih, Oh, yang oke. lagi sekarang juga lagi rame, orang masih pada bingung. Ini sini ada 3. Yang Ada. Beluga yang mana? Beluga nggak ada kita. Nggak ada. Karena Yang- belum pernah masuk, kalau menurut Oke. saya Beluga belum pernah masuk. Ini diamond bukan sih? Bukan kan? Diamond ada 2. Diamond 2. Yang lebih moncongnya kelihatan. Ah, itu diamond ya kok ya? Itu diamond. Oke. Ya, itu diamond, matanya beda kalau diamond. Terus dia ada garis putihnya, atasnya juga beda, lebih lebar-lebar. Ya. Nah, terus kalau ini rutenus. Ini Rutenus. Ini rutenus nih. Dia lebih lancip. Emang gini Nah, kok. ini cacat. Oh. Nah, ini jenisnya Bairi. Oh, ini Bairi. Ah, Beda lagi. sama Beda lagi Bairi. Kemarin tuh banyak juga orang bingung bedain Bairi sama Rutenus. Diamond. Oh, sama Diamond. Sebenarnya beda jauh, cuma karena memang belum banyak. Jadi orang mirip ini. Nah, ini Bairi nih. Oh, bukan Diamond itu ya? Bukan Diamond, ini Bairi. Itu si Spencer Bairi. Kelihatan ininya di mana sih kok? Di warna ininya ya? Kalau Diamond tuh lebih keker, Oke. lebih tebel, sama Iya, putihnya putih juga lebih tebel kalau Oh, Diamond. Terus dia lebih pendek. Kadang ada Diamond yang lancip juga, tapi tetap lebih pendek kalau dibandingin sama Bairi yang asli. Oh. Ini 2 Diamond nih. Kelihatan kan beda Iya. tuh, 2 Diamond. Atasnya juga gede-gede. Lebih keker. Moncongnya juga beda sih kok. Beda. Ini yang ukurannya besar juga tapi agak hitam itu Bairi. Oh. Kalau yang masih kecil-kecil itu Rutenus. Oke. Mm. Tapi jadi unik loh kok. Ya itu iya. Jadi unik kayak, loh. kayak ular. Kayak ular. Nah ini full nggak ada chiller, nggak pakai chiller. Full nggak? Tapi dingin Harusnya. loh akhirnya. Ini kalau diukur suhunya 29, 28, 29. Oke. Mm. Kita cuma pakai kipas. Makan apa nih kok? Cere? Atau Makan apa? nggak? Cacing beku sama pelet. Cacing Ini beku pelet sama- sebenarnya. Ini ini lebih pelet. 80% pelet. Pelet, oke. Cacing bekunya dikit kalau pas lagi peletnya lagi nggak ada. Tapi memang ini kalau bisa untuk ikan sebesar ini peletnya kalau bisa kecil. Sinking dan kecil, lebih Oke. kecil. Dia nggak bisa ukuran yang besar-besar. Dia lebih kecil, dia harus ukurannya lebih dibandingkan ikan predator yang ukuran segini bisa makan peletnya besar. Kalau ini nggak bisa, dia akan lebih bagus peletnya kalau kecil. Sehat-sehat, aktif-aktif loh. Iya, saya ada latihan. Hitam banget itu kok. Iya, itu Bairi itu. Oh. Kok ke atas? Boleh? Ayo. Nah, Nih, ada Indo Dragon juga. iya Indo Dragon yang ini Indo Dragon berapa ya? Indo Dragon 2 ya? 2 ya kok. Satu. Ada yang satu. Best Ada yang satu, in ada yang show. 2. Jual arwana juga kok. Arwana sebenarnya kita nggak fokus ya. Cuman ya Oke. paling kadang ada beberapa customer pengen ya kita adain aja taruh. Asal ada aja. Kalau memang kalau ada mau yang bagus juga bisa, tapi harus ngomong sih itu. Ini nih, Iya. Ini kan ya kok yang kemarin Nah, di iya Kondas ini kan? yang kemarin rame di pameran nih. Mau Ini- kok. Ini yang langka. Ada yang kecil nggak? Kayaknya lagi ada deh. Pas lagi ada kayaknya. Ada. Range berapa kok? Wah, ini udah puluhan. Puluhan lah ya. Puluhannya udah puluhan. Puluhan. Iya, puluhan. Tapi ada kan yang kecil ya kak? Ada yang ukuran. Saya mau kok. Boleh. Ini kalau bisa ukurannya nanti saya yang 20 sentian nih. Udah 20 sentian. Aman, 20 sentian udah aman. Ini juga koleksi ikannya kok Hendy juga? Maksudnya dijual juga di sini? Iya, ada beberapa yang kita jual. Kayak ini kan tadinya belum dijual, dan sekarang udah mulai dijual. Ini adalah Piebald. Piebald itu Piebald tuh dan gimana? albino. Piebald itu sebenarnya kelainan di pearl, Oke. dari pari pearl, dia kelainan jadi Piebald. Nah, Piebald itu masih yang normal. Ini sudah Piebald, dia albinonya. Udah Piebald, albinonya. Jantan semua ya kok? Iya. Dia ini kelainannya kalau di arwana apa ya? Kalau di arwana tuh kayak polkadot albino ya. Kalau crossback polkadot albino gitu loh. Dia cuma patternnya itu juga banyak kayak galaksi ya? Kayak galaksi, banyak orang suka ini karena mereka pikir albino galaksi. Albino galaksi? Iya, karena memang patternnya mirip sekali sama galaksi kalau albino ya. Ini apa nih kok? Terpisah sendiri nih kok? Ini Asi Fencer Platinum, cuma dapat 3 ya. Ini Sakura Captive Breed. Sakura Captive Breed. Sakura sendiri tuh
Ya, salah satu kalau dibilang kan kalau Black Diamond itu pari hitam ya, kalau Betul. Sakura itu pari coklat. Tapi yang paling high class-nya tuh dia top of the class-nya. Oh. Sebenarnya banyak sih, ada beberapa yang kita belum pernah punya. Oke. Tapi untuk yang beredar di hobbies, yang paling tingginya adalah sekarang Sakura. Sakura ini. Sakura ini. Kok ini breed sendiri? Kebetulan ini captive breed, iya. Oh. Dia kalau Sakura itu captive breed sama wildnya harganya beda jauh. Beda Karena, jauh. Iya, karena kalau dari wild itu masih rentan sekali. Oh. Kalau captive breed udah lebih kuat. Berarti di wildnya ini ada juga ya kok ya? Kenapa? Pattern seperti ini di wildnya Wild ada. Dan kalau di wild lebih bagus, dia benar-benar kayak bunga sakura. Beneran kayak bunga. Bener kayak bunga sakura. Dia dasarnya hitam, coraknya kuning. Oh. Keren dong bro. Keren banget. Sakura tuh salah satu Daya tarik. Iya, populernya buat pari, salah satu topnya dia. Ini juga bagus Nah, nih. ini Pearl Albino. Nah, sekarang Pearl Albino tuh udah mulai banyak. Nah, kita masih tetap jual karena warnanya bagus, tapi kita pilih yang grade A-nya karena Pearl Albino itu banyak grade. Oke. Ada yang polos, kalau ini kontras sekali. Merah putih itu kontras. Dilihatnya tuh. Nah, ini kita biasa pilih kalau untuk impor kita pilih mau yang bagus-bagus aja. Oh. Karena memang kalau mau yang biasa pun ada, tapi ya kita udah bisa pilih sekarang, kita pilihin yang grade bagus. Oke. Ini breeding sendiri juga kok? Enggak, ini enggak. Oh, Nah, ini oke. enggak. Nah, kok gua kan mau jual nih. Bukan beberapa sih, banyak kali Iya, lah banyak kok. kali. Ini lumayan. Bantu gua pilih. Pasti. Yang baik. Nanti akan disiapin pokoknya yang pilihan-pilihan buat kita di rumah Nanti main. kita lihat lagi yang di bawah ya kok. Nanti kita pilih lagi buat di rumah main. Siap. Terutama ini nih kok. Iya, jadi Ini udah dan yang tadi kok. jadi udah terseleksi lah di Iya. rumah main. Siap. Pak Indi, terima kasih waktunya. Terima kasih. sama-sama. Saya udah diajak keliling. Boleh kapan aja main boleh. Boleh ya kok. Kok pesanan saya jangan lupa. Pasti. Jadi pilihin yang bagus. Pasti yang bagus. Saya mau jual yang terbaik buat rumah Boleh. main. Nah, buat teman-teman yang pengen cari ikan unik, bisa langsung datang ke sini. Nanti alamatnya ada di bawah ini. Ada nomor teleponnya Koko ganteng juga di sini. Nah, ditunggu ya video selanjutnya. Dan pasti surprise nih. Pilihannya dari Ko Hendy buat yang di rumah main, ikan parinya pasti top-top. Sip. Nah, ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you.